Selalu ingin jadi yang pertama coba. Biar sedikit beban. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Inyoman Krisna Kurniawan dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Lode dan Ibu Dian selaku PP, di mana nanti kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi tersebut. Bagaimana kabarnya Ibu Lode dan Ibu Dian? Baik, Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Di percakapan pasca observasi hari ini yang akan saya lakukan bersama Bu Lode, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu Lode lakukan waktu ini. Adapun tujuan untuk dilaksanakannya kegiatan hari ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran sudah Ibu Lode lakukan. Baiklah Bu Lode, untuk pertanyaannya saya langsung saja berikan untuk Bu Lode. Ya. Ya. Yang pertama di sini, bagaimana perasaan Ibu Lode ini terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu Lode lakukan? Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak. Setelah dilakukan observasi tersebut, saya merasa terjadi peningkatan dalam pembelajaran saya mengenai keaktifan siswa, di mana sebelumnya siswa di kelas itu hanya beberapa orang yang aktif. Jadi setelah observasi itu sebagian besar siswa itu sudah mulai aktif, dan hal itu terjadi karena saya menerapkan model pembelajaran problem based learning. Jadi semua kegiatan berpusat pada siswa. Berarti di dalam kegiatan observasi selama Bu Lode dilakukan ini sudah ada peningkatan itu Bu Lode? Dari sebelumnya sudah ya, ada peningkatan. sudah ada. Ya. Ya, benar. Dengan menggunakan model pembelajaran problem based. Mungkin bisa diceritakan kembali Ibu Lode untuk area pengembangan yang Ibu Lode lakukan dalam kelas ini, ataupun langkah-langkah tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu Lode lakukan di dalam kelas. Baik Bapak, area pengembangan yang saya lakukan adalah di bidang pengetahuan, di mana anak-anak sebelumnya belum mengetahui tentang materi yang saya sampaikan, yaitu tentang lagu pop Bali. Anak-anak belum mengetahui apa saja jenis-jenis lagu pop Bali, kemudian bagaimana cara membedakan, kemudian apa pesan yang disampaikan oleh lagu pop Bali itu. Jadi dari bidang pengetahuan seperti itu yang saya inginkan, siswa itu dapat mencari dan membedakan jenis-jenis lagu pop Bali. Kemudian terkait dengan keterampilan, saya mengarahkan anak-anak itu untuk dapat mendemonstrasikan secara langsung lagu pop Bali yang dipilih dalam kelompoknya. Ya, untuk langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama memberikan materi melalui media pembelajaran yang saya menggunakan PowerPoint. Jadi mereka menyimak materi, kemudian saya kelompokkan anak-anak menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD yang selanjutnya mereka diskusi secara mandiri dalam kelompoknya masing-masing, sehingga mereka dapat mengetahui, menggali menggali jawaban-jawaban dari teman-temannya, kemudian digabungkan dalam proses diskusi itu. Jadi mereka terlihat lebih aktif. Iya. Dan satu lagi Pak, saya menekankan ke disiplin positif dalam mereka mengerjakan apa yang diberikan itu, agar mereka dari ketertiban, tanggung jawabnya, dan mematuhi kesepakatan
catatan kelas yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Berarti Bu Lode sudah menyampaikan tadi itu ada pengembangannya dari dalam pengetahuan, Iya. keterampilan, dan juga nanti ada budaya positifnya itu dalam pengelolaan kelas, di mana ada keyakinan kelasnya. Mungkin selain itu ada lagi Bu untuk area pengembangan yang Bu Lode lakukan? Area pengembangan yang mungkin nanti bisa dilakukan anak-anak adalah dari meningkatkan kepercayaan diri mereka, dimana kan kita meminta mereka untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yaitu yang ditekankan. Ya, sudah percaya diri itu mungkin nanti akan menimbulkan keaktifan. Iya. Oke, dalam pengembangan mungkin ada lagi aktivitas pengembangan Bu Lode, mungkin metodenya, metode pembelajarannya mungkin. Tadi Bu Lode kan sudah menyampaikan di dalam kelas ada berkelompok. Ya, berkelompok. Mengenai modal pembelajaran kan saya menggunakan problem based learning. Jadi keaktifan siswa itu saya benar-benar mencari keaktifan siswa. Sekarang pembelajaran saya pusatkan pada siswa. Jadi saya hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan apa yang perlu dikerjakan. Ya. Gitu Pak. Berarti ya, siswa itu diharapkan akan lebih kreatif dengan kelompoknya masing-masing. Terkait dengan hal tersebut, menurut Bu Lode ini sekarang kita menggunakan skala ya Bu, dari 1 sampai 10. Skala pengembangan skala yang sudah Bu Lode laksanakan dalam kelas itu dari 1 sampai 10, Bu Lode ada di skala berapa? Kira-kira saya menempatkan diri pada skala 8 ya. Oke. Tidak terlalu tinggi. Oke, 8. Berarti Bu Lode ini berada di skala 8, ada antara 1 sampai 10 ada di skala 8, sudah baik ya Bu Lode. Tapi dalam kelas ini tadi ada dalam posisi 8. Kalau menurut Bu Lode itu sejauh mana ada pengembangan yang tadi Bu Lode laksanakan, yang ada pengetahuan, keterampilan, dan budaya positifnya juga, yang Bu Lode sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dari skala 8 itu? Ya, dilihat dari skala yang saya ditunjukkan dari skala yang saya pilih itu, saya merasa dari sebelumnya saya merasa ada peningkatan dari keaktifan siswa yang sebelumnya hanya 1-2 orang saja yang aktif menjawab dan bertanya. Jadi setelah observasi itu saya merasa sebagian besar anak-anak sudah mulai aktif. Jadi itu saya menyebabkan saya menempatkan diri skala 8 tersebut. Nah, tadi Ibu Lode juga mengatakan bahwa ada siswa yang sudah aktif beberapa, namun juga ada yang belum, kan seperti itu Bu Lode? Iya Pak. Nah, dari hal tersebut berarti ada kekurangan lagi sedikit saja sebenarnya. Iya, saya merasa masih ada kekurangan dalam pembelajaran tersebut karena masih ada anak-anak, berapa 1-2 orang anak yang masih belum aktif. Iya. Itu yang memang saya merasa kurang. Jadi kenapa kok mereka tidak bisa semuanya aktif gitu. Jadi itu yang menjadi permasalahan, masih menjadi kendala dalam pembelajaran yang saya lakukan. Berarti di dalam kelas itu kendala yang betul dapatkan itu siswanya ada beberapa yang kurang aktif ya. Selain kendala ada mungkin lagi yang Bu Lode hadapi di kelas mungkin? Selain keaktifan anak-anak itu, saya juga merasakan kekurangan dalam pengaturan waktu, manajemen waktu diskusi anak-anak itu. Saya masih kurang dalam memberikan waktu mereka diskusi antar kelompok. Jadi saya masih berfokus dengan diskusi kelompok masing-masing dalam penyelesaian tugasnya. Itu yang menyebabkan saya masih berpikir bagaimana caranya untuk mengalokasikan
mengalokasikan waktu. Mungkin Bapak bisa memberikan saya masukan bagaimana caranya saya mengalokasikan waktu agar bisa mereka diskusi dalam kelompoknya dan juga Ya, benar. dengan antar kelompok. Ya, begini ya dulu deh, sesuai pengalaman yang saya lakukan di dalam kelas itu biasanya kita kan sudah membuat yang namanya perangkat pembelajaran LKPD, LKPD dan lain sebagainya. Di dalam di dalam LKPD itu sudah ada alokasi waktu dan kegiatan awal, inti dan penutupnya itu. Pada saat kegiatan mengadakan kelompok itu, kalau di Tiang sendiri, saya memberikan siswa itu dalam satu kelompok misalnya membuat LKPD A, itu saya alokasikan waktu, Bapak berikan waktu kurang lebih 15 menit seperti itu. Artinya kita memberikan langsung nanti rentan waktu yang kita perlukan untuk membuat. Ya, itu yang pengalaman yang saya lakukan pada saat kegiatan pembelajaran, supaya nanti anak-anak itu bisa terfokus bahwa nanti ini loh waktu yang kita perlukan nanti, supaya kita tidak terlalu melebar kemana-mana untuk kegiatan pembuatan LKPD tersebut. Seperti itu sih Bu Ludi. Ya, berarti di sana saya masih kurang Pak untuk memberikan alokasi waktu untuk diskusi kelompok dan juga kelompoknya kemudian mempresentasikannya juga. Yang mungkin nanti bisa yang adopsi dari pengalaman Bapak. Ya, berarti itu ya Bu Ludi ya. Selain keaktifan juga manajemen waktu pada saat melakukan kegiatan kerja kelompok itu ya. Nah, dari yang tadi Bu Ludi sampaikan, kekuatan apa yang Ibu Ludi miliki untuk mungkin menanggulangi kelemahan-kelemahan atau menutupi kelemahan yang Ibu Ludi lakukan supaya nanti ke depannya lebih baik? Untuk menanggulangi hal tersebut, untuk meminimalisir kendala itu, saya bisa menggunakan IT mungkin ya Pak, menggunakan media yang bervariasi untuk memfokuskan perhatian anak-anak. Jadi mereka semua terlibat aktif. Berarti Ibu Ludi mempunyai kekuatan di mana penguasaan IT itu sudah Bu Ludi. Iya, yang praktekkan, yang terapkan juga untuk pembelajaran. Nanti juga anak-anak kan pembelajaran juga dengan cara diferensiasi, mungkin ada yang suka menonton, itu akan menjadi suatu motivasi bahwa anak itu belajar itu tidak hanya membaca. Ya, medianya divariasikan. Jadi selain teks ada video dan juga gambar mungkin yang mereka sukai. Menarik ya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu Ludi, terkait hal yang tadi Bu Ludi sampaikan. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Saya rasa saya ingin melakukannya segera Pak. Segera? Iya, segera melakukannya agar saya bisa melanjutkan memperbaiki pembelajaran yang masih kurang. Jadi anak-anak bisa semuanya aktif, dan untuk itu saya merangsang keaktifannya mungkin dengan memberikan reward. Ya, jadi segera akan saya melakukan dan melihat hasilnya nanti. Mungkin segera itu kapan Bu bisa deadline? Mungkin ya kalau sekarang terpaut dengan liburan hari raya ya, setelah liburan hari raya ini saya akan melakukannya mungkin di jadwal pertama setelah hari raya ini. Berarti Ibu Ludi akan segera melaksanakan tersebut setelah liburan hari raya ini ya, setelah tanggal 13 ini pasti saya akan lakukan. Nanti untuk ukuran keberhasilannya itu kalau bisa tercapai, apa yang mengukur ketercapaiannya tersebut? Dalam perbaikan pembelajaran nanti yang saya gunakan sebagai ukuran ketercapaian pada pembelajaran yang saya lakukan adalah semua siswa itu sudah bisa melakukan
mematuhi kesepakatan Benar. kita, kemudian sudah tidak ada lagi siswa yang diam di kelas, semua aktif. Itu yang saya gunakan sebagai patokan keberhasilan pembelajaran. Mungkin selain patokan keaktifan siswa sudah melakukan mengikuti keyakinan kelas yang ada, mungkin ada lagi. Tentu saja Pak, saya kan hasil dari pelajaran untuk mendemonstrasikan itu yang menjadi keberhasilan saya. Jadi mereka mampu untuk mempraktekkannya gitu. Sangat menarik sekali ini Bu ya. Selain memberikan reward, itu sudah melakukan kegiatan tersebut untuk mengaktifkan, sudah itu sebagai bagian dari semua penilaian menunjukkan bahwa kegiatan tersebut sudah berhasil. Iya. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu Lode laksanakan, merencanakan nanti kedepannya akan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Tadi yang skalanya mungkin masih di 8, mudah-mudahan untuk besoknya bisa 10 dan ya maksimal gitu untuk melakukan kegiatan tersebut. Pokoknya saya tunggu kabar selanjutnya, semoga semua berhasil. Ya, semoga berhasil Mbak, dan terima kasih atas kesempatan coaching ini Bapak Krisna dan Dian. Jadi coaching ini saya mendapatkan ide-ide dan inspirasi untuk perbaikan-perbaikan pembelajaran yang mungkin akan saya lakukan ke depannya dan akan saya lakukan secara konsisten. Iya, dan saya terapkan terus pada anak-anak. Terima kasih atas kesempatannya pada saya. Ya, terima kasih kembali Bu Lode, sangat menarik sekali. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk Ibu Dian ini untuk memberikan berbagai kata-kata terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi yang saya lakukan di bersama Bu Lode. Silakan Bu Dian. Baik, terima kasih Bapak Komang selaku coach dan juga Bu Lode selaku coachee ya untuk sesi coaching pasca observasi supervisi pembelajaran diferensiasi dan KSI ya. Terlihat menarik sekali ya pembicaraan tadi, terlihat sangat sangat memberikan kontribusi satu sama lain, dan juga saya juga melihat coach di sini yaitu Pak Komang sudah mampu menggali potensi dari coaching ya. Pertama saya mau melihat dari prinsip-prinsip coaching yang dimana prinsip coaching yang pertama yaitu kemitraan. Nah, di sini terlihat Bapak Komang, Pak Komang Krisna sudah menempatkan diri sebagai mitra, sebagai rekan. Jadi tidak ada kata-kata yang menggurui, ibu harus begini, ibu harus begitu, tidak boleh begini. Nah, di sini juga saya melihat ketika coachee yaitu Bu Lode meminta saran, Bapak Komang selaku coach memberikan saran dengan membagikan pengalaman. Di sini pengalaman yang dimaksud adalah penggunaan alokasi waktu saat pembelajaran ya. Nah, satu hal yang masih perlu ditingkatkan dalam hal kemitraan, prinsip coaching kemitraan, di mana perlu diperhatikan tujuan dari coaching itu ditetapkan bersama ya, ditetapkan oleh rekan sejawat dan juga disampaikan kembali oleh coach begitu ya. Nah, untuk selanjutnya prinsip selanjutnya proses kreatif. Nah, di sini saya sudah melihat percakapan dua arah dan di mana rekan sejawat yaitu coachee yang lebih banyak berbicara daripada Pak Komang. Itu memang tujuan dari coaching memang seperti itu, menggali informasi lebih lanjut dari coaching ya. Di sini juga saya sudah melihat Pak Komang sebagai coach sudah mendengarkan
mendengarkan secara aktif dengan cara memberikan rangkuman dan juga memberikan pengulangan dari perkataan dari rekan sejawat. Nah, sebelum menanyakan pertanyaan sebelumnya atau setelahnya, ya. Dan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sudah menggali informasi lebih lanjut dari coaching, ya. Itu yang saya lihat di sini. Selain itu juga Bapak Komang selaku coach juga sudah memberikan pertanyaan seputar skala keberhasilan. Jadi di sini ada hal yang diukur begitu, sehingga dari sana tampaklah apa yang harus ditingkatkan begitu. Tergali informasi apa yang sudah bagus dan apa yang sudah yang perlu ditingkatkan. Di sini Pak Komang juga sudah sangat bagus, tidak menjudge, tidak memberikan ibu begini, terlalu begini, ya tidak seperti itu. Akan tetapi Bapak sudah mampu memberikan pertanyaan yang mengarah ke hal-hal reflektif bagi coaching. Jadi Bapak sudah memberikan pertanyaan di mana ibu sendiri selaku coaching merefleksikan apa yang sudah terjadi begitu. Lalu selanjutnya itu proses kreatif, ya. Jadi pertanyaan yang disampaikan sudah cukup kreatif, sudah kemudian memaksimalkan potensi. Nah, di sini saya sudah melihat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach, yaitu Pak Komang, sudah menggali informasi lebih lanjut tentang apa saja hal-hal yang harus dikembangkan, ya. Kemudian pertanyaan yang mengarahkan apa ukuran keberhasilan dari coaching tersebut melakukan pengembangan tersebut, dan juga siapa saja pendukungnya serta kapan akan dilakukan, itu sudah ada di sana, ya. Oke. Selanjutnya yang saya juga sudah lihat di sini, coaching dengan arahan dari coach, dengan arahan pertanyaan dari coach juga sudah menyampaikan tindak lanjut konkret, ya. Jadi tindak lanjut nyatanya seperti apa, dan bahkan memberikan contoh nyata apa yang baik itu, apa yang sudah berhasil dan apa yang masih menjadi kendala. Nah, di akhir juga yang menutup dan memberikan kesimpulan itu adalah coaching. Nah, dan itu sudah bagus, ya. Jadi secara umum saya bisa memberikan umpan balik bahwa proses coaching ini berlangsung dengan sangat baik dan berhasil menggali potensi coaching, ya. Wah, sangat banyak sekali ya sudah diberikan masukan oleh Bu Dian. Ini sangat membantu saya untuk merefleksi kembali untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Dian untuk tanggapan-tanggapan umpan baliknya terkait kegiatan untuk pasca observasi kita hari ini. Baiklah, demikian tadi rangkaian kegiatan seperti siaran akademik yang sudah selesai, dimulai yang dari pra observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Untuk menutup kegiatan pada kegiatan hari ini, saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kembali kepada Bu Lodi, Bu Dian, dan saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.